Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ala ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ibadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a maradatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita masih di dalam bab zikir. Pada pertemuan yang lalu sampai di halaman sekarang 226 ya. Pada pertemuan yang lalu kita membahas masalah zikir yang terutama. Zikir yang terutama itu menggunakan lisan dan hati. Jadi lisan berzikir, begitu juga hati kita menghadirkan zikir yang diucapkan oleh lisan. Imam Abdullah bin Al-Haddad menjelaskan hudurul qalb atau hadirnya hati pada saat berzikir itu bisa berbentuk dua macam. Yang pertama, menghadirkan di dalam hati apa yang kita baca. Umpama kita membaca la ilaha illallah, maka hati kita saat lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, hati kita juga menyuarakan kalimat la ilaha illallah bersamaan dengan lisan kita. Kemudian bentuk yang kedua, lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, hati kita menghadirkan makna la ilaha illallah yang diucapkan oleh lisan kita. Nah, dengan cara menghadirkan hati ini, berzikir sambil menghadirkan hati, itu adalah zikir yang mendatangkan pengaruh di dalam kehidupan kita. Sedangkan mereka yang berzikir dengan hati lalai, cuma sekedar zikir lisan saja, maka pengaruh zikirnya pada kehidupan itu akan sedikit sekali, akan lemah sekali. Manfaatnya juga akan sedikit, pengaruh zikirnya juga akan lemah. Makanya bagi setiap orang yang mulai
istiqomah dalam berzikir, hendaklah dia memperhatikan hudurul qalb, hadirnya hati pada saat dia berzikir supaya kualitas zikirnya bertambah. Imam Ghazali juga memilah menjadi 4 tahapan orang berzikir. Yang pertama berzikir dengan lisan, berzikir menggunakan lisan dengan hati yang lalai. Yang kedua tahap kedua berzikir dengan lisan sambil hati yang juga ingat, hati yang hadir, takallufan, dengan memaksa hati kita untuk hadir. Yang ketiga, tahapan ketiga, zikir dengan lisan dengan hati yang hadir, sudah tidak dipaksa lagi, tetapi dengan hati yang hadir menjadi tabiat. Kalau sudah menjadi tabiat, setiap lisannya mengucapkan sesuatu, hatinya juga langsung menyuarakan seperti apa yang diucapkan oleh lisannya. Hatinya sudah langsung ikut berzikir bersama lisannya. Tahap yang keempat ini tahap yang paling tinggi, yaitu ketika yang disebut itu menguasai hati penzikir. Jadi Allah bersemayam di dalam hati penzikir itu, menguasai hati penzikir tadi, sehingga orang yang sudah mencapai tahapan keempat ini, maka dia setiap saatnya dalam keadaan berzikir, dan dia sudah tidak berzikir dengan lisannya saja, tapi dengan seluruh tubuhnya. Bahkan dia berzikir dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan tidur, dia selalu berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi melalui proses tahapan seperti yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Nah, bagaimana dengan saya yang baru bisa berzikir dengan lisan tapi dengan hati yang lalai? Katanya sedikit manfaatnya, pengaruhnya juga sangat lemah. Ya, lanjutkan sambil terus berusaha meningkatkan kualitas zikir kita. Jangan ditinggal. Kalau ditinggal malah tidak dapat apa-apa. Toh mereka yang berzikir dengan lisannya saja disertai hati yang lalai, mereka itu masih mendapat manfaat, walaupun lebih sedikit manfaatnya daripada orang yang lisannya berzikir dengan hati yang hadir. Dengan hati yang hadir, beliau Imam Abdullah bin Al-Hajjaj memberi contoh, seseorang datang kepada seorang arif billah lalu berkata, inna lanadhkurullah wa la najid huduran. Kami berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebut Allah, tetapi tanpa hati yang hadir. Kata seorang arif billah itu menjawab, ihmadullah alladzi zayyana jarihatan min jawarihikum bi dzikrihi, yakni biha al-lisan. Bersyukurlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menghiasi salah satu anggota tubuhmu dengan zikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimaksud adalah lisan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ahli zikir dan mengumpulkan kita dengan ahli zikir. Siapa yang memaksakan hatinya hadir, nanti dia lambat laun hatinya akan terus berdengung menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hatta yadzuqal qalbu ladzatan dzikri, sampai hatinya itu bisa mencicipi nikmatnya zikir, dan cahaya zikir itu akan terbit di dalam hatinya. Jika orang sudah mencicipi lezatnya zikir dan cahaya zikir itu terbit di dalam hatinya, maka dia tidak bisa berhenti dari zikir. Kebalikannya, yang pertama memaksa berzikir, kalau sudah sampai di puncaknya, dia tidak akan berhenti berzikir, tidak bisa berhenti berzikir. Hatinya ini akan terus menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bila takallufin, tanpa dipaksa. Ini yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Kemudian selanjutnya adab berzikir. Kita lanjutkan ke adab berzikir. Qala al-musannifu al-imam Abdullah ibn Alawi al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Tsumma i'lamu rahimakumullah. Kemudian ketahuilah wahai kalian, semoga Allah merahmati kalian, anna lidzikra adaban. Sesungguhnya zikir itu memiliki adab-adab. Dalam setiap ibadah itu ada adab-adabnya. Nah, seperti yang kita bahas di
pertemuan-pertemuan yang lalu, siapa yang menjalankan adab itu, dia akan mendapatkan rahasia dari ibadah yang dia jalani. Wa anna hudural qalbi ma'al lisan halal dzikri wa ahammuha wa akaduha. Zikir itu ada adabnya. Sedangkan adab zikir yang paling penting, yang paling dipastikan, ahammuha wa akaduha, hudurul qalbi ma'al lisan halal dzikri. Adab yang paling penting adalah hadirnya hati disertai dengan dzikrul lisan pada saat seseorang itu berzikir. Ini adab yang paling penting. Jadi yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu itu termasuk adab orang berzikir. Orang yang mau berzikir, di antara adabnya lisannya ikut berzikir, hatinya hadir bersama lisannya saat berzikir. Dan ini kata beliau merupakan adab berzikir yang paling pokok, yang jangan sampai kita tinggalkan adab ini. Kalau mau diumpamakan seperti orang yang berbicara dengan seseorang dan dalam forum pembicaraan itu dia berbicara dengan fokus, memperhatikan lawan bicaranya, tidak lalai. Diajak bicara menghadap ke lawan bicara. Ini diantara adab orang berbicara. Orang yang berzikir itu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam zikirnya, memanggil Allah, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah dia pada saat dia menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya itu fokus menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lalai, tidak seperti orang yang mengigau. Nah, ini diantara adab yang sangat penting. Nah, bagaimana kalau kita ngobrol dengan seseorang, orang yang kita ajak bicara, tengok kanan, tengok kiri, pasti kita akan merasa marah di dalam hati kita. Karena itu bukan merupakan adab. Nah, berapa banyak orang yang di dalam sholatnya, di dalam bacaan Al-Qur'annya, di dalam zikirnya, pada saat dia menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia itu hatinya tengok kanan, tengok kiri, tidak fokus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah itu memandang hati seseorang, dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah la yanzur ila suwarikum wa ajsadikum, walakin Allah yanzur ila qulubikum. Hati yang tempat pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat kamu menyebut namanya, yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hatimu. Pada saat kamu sholat, yang dipandang oleh Allah hatimu. Pada saat kamu membaca Al-Quran, yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga hatimu. Pada saat kamu di majlis, yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hati. Makanya kehadiran hati dalam setiap praktek ibadah itu sesuatu yang urgent, sesuatu yang penting. Apalagi di tengah-tengah sholat. Kalau dipikir saja, dia merupakan adab yang paling penting, yang paling pokok, apalagi di tengah-tengah sholat. Sampai beliau Imam Abdullah bin Al-Haddad mengumpamakan sholat yang dilakukan tanpa kehadiran hati, ibaratnya seperti orang hidup dan orang mati. Orang hidup dan orang mati. Orang hidup dan orang mati, kalau dilihat dari fisiknya sama. Mayat dengan orang hidup, fisiknya sama. Ada matanya, ada telinganya. Tapi yang ini bergerak, yang ini seperti benda mati karena tidak ada nyawanya. Sama seperti itu diumpamakan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, sholatnya orang yang disertai hati yang hadir dan hati yang tidak hadir.
kerangka sholatnya sama, tapi esensi sholatnya berbeda. Dan bedanya jauh antara orang hidup dengan mayat. Bedanya sangat jauh sekali. Nah, itu perumpamaan dari beliau. Nah, begitu pula dengan zikir. Zikirnya orang yang disertai hati, zikirnya orang yang hatinya lalai dengan zikirnya orang yang hatinya hadir. Jauh perbedaan. Bekasnya akan jauh, dampaknya akan jauh sekali. Fa'alaikum bihi. Kalau kamu sudah mengetahui bahwa ini merupakan adab yang paling penting, adab yang paling pokok, fa'alaikum bihi, maka wajib bagimu. Ini sudah merupakan tugasmu untuk memaksa dirimu menghadirkan hati saat kamu berzikir. Kalau sudah ada tugas, itu berarti kita harus berusaha. Namanya kalau sudah diberi tugas, berarti dia harus mewujudkan tugas tadi dengan usaha. Yang namanya tugas itu tidak akan wujud tahu-tahu ada tanpa usaha dari kita, tidak mungkin. Yang namanya tugas itu akan dikerjakan dengan usaha. Tergantung usahanya. Kalau seorang guru memberi tugas kepada muridnya itu malas-malasan, ya sudah, tugas itu hanya sekedar tugas saja, tidak pernah wujud, tidak pernah dijalankan. Atau muridnya mengerjakan tugas itu tapi dengan semangat yang setengah-setengah, mungkin tugas itu akan wujud, akan diselesaikan dalam jangka waktu yang lama karena dia banyak membuang waktunya. Murid ini setengah-setengah dalam menjalankan tugas itu, dia banyak membuang waktu dalam jangka waktu yang lama, baru mungkin wujud. Dan setelah wujud dia mungkin menyesal, kenapa dari dulu saya selesaikan tugas ini ya. Kalau murid yang diam, begitu gurunya memberi tugas, langsung dia tidak akan menghabiskan waktu, tidak akan tengok kanan, tengok kiri, dia akan terus mencoba menyelesaikan tugas itu. Nah, kita sekarang dapat tugas dari Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, guru kita setiap Rabu malam ini adalah Habib Abdullah bin Al-Haddad. Mudah-mudahan kita diakui muridnya. Amin. Karena membaca buku beliau ini seakan-akan beliau yang hadir di tengah-tengah. Kita mudah-mudahan kita jadi murid beliau. Nah, di antara murid-murid yang sungguh-sungguh, murid yang bersungguh-sungguh, dia pasti akan mencamkan, memperhatikan perintah gurunya dan segera mewujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan murid yang seperti ini hidupnya akan berkah, hidupnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong murid yang taat kepada guru dan diberkahi. Fa'inna dzakir la yakad yasil ila syai'in min fawaidid dzikri wa thamaratihi al-maqsudah illa bil huduri. Sesungguhnya seorang penzikir, orang yang berzikir, la yakad, hampir dia itu tidak, la yakad yasil itu seperti yakad la yasil, sama saja ya. Hampir dia tidak akan mencapai sedikit pun manfaat dan buah dari zikir yang dia baca. Hampir dia ini tidak dapat apa-apa dari zikirnya. Orang yang berzikir itu hampir dia tidak mendapat sedikit pun manfaat zikir dan buah yang diinginkan al-maqsudah dari zikir itu, kecuali dia harus menghadirkan hatinya saat itu. Tanpa hati yang hadir, dia sampai mengatakan hampir tidak dapat kecuali sedikit. Berarti sedikit banget yang didapat. Nah, sedikit sekali. Masih dapat atau tidak? Dapat. Masih dapat, tapi sedikit. Masa kita mau sesuatu
untuk rohani kita, untuk kepentingan akhirat itu masa kita rela mendapat sesuatu yang sedikit? Harusnya kita berusaha supaya mendapat yang banyak. Jangan merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit untuk akhirat. Untuk akhirat itu kita harus meraih banyak. Tapi untuk dunia dapat sedikit cukup. Yang penting untuk melangsungkan hidup cukup. Sisanya kita sedekahkan. Kalau masih ada kelebihan, kita sedekahkan kepada orang-orang yang memerlukan. Untuk akhirat tidak ada sedekah untuk akhirat. Untuk akhirat kita kumpulkan sebanyak-banyaknya bekal menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang dikasih oleh Allah, umpamanya diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan khusyuk, mungkin tidak kita bagikan. Kalau orang yang otaknya waras, tidak mungkin kita bagi. Ini kenikmatan khusyuk itu buat saya. Kalau saya bagi ke orang, saya tidak mau merasakan kurangnya nikmat khusyuk. Biar orang itu nanti dapat kenikmatan khusyuk dari jalan yang lain. Nah, untuk akhirat jangan pernah merasa cukup sedikit pun. Jangan pernah merasa cukup sedikit pun. Termasuk masalah zikir ini. Jangan sampai umur kita berjalan puluhan tahun di muka bumi ini. Kualitas berzikir kita, kualitas sholat, kualitas qiraat Al-Quran kita sama dari mulai kita kenal membaca Al-Quran, kenal lafaz zikir, puluhan tahun sampai sekarang tidak meninggal. Masuk di akal kan? Kalau urusan dunia, mulai kita masuk bekerja, sampai saat ini, pasti kita akan berusaha. Dan sampai nanti saya umur 45, umur 50 harus sudah sampai. Nggak mau saya bekerja terus, harus penghasilan saya harus meningkat. Tapi kenapa untuk akhirat itu tidak seperti itu? Nah, makanya kitab An-Nasaihah Diniyah ini belum membahas hal-hal ini. Dia membahas terlebih dahulu tentang takwa, tentang ilmu, tentang keyakinan, supaya arah hidup kita ini betul-betul mengarah kepada akhirat. Kalau orang yang hidupnya mengarah kepada akhirat, mendengar kalimat seperti ini, dia tidak akan menunda. Mulai langsung dia terapkan. Bagaimana caranya? Saya hadir di dalam zikir. Saya akan menunda-nunda. Tapi orang yang keyakinannya tipis terhadap akhirat, merasa hidup di dunia ini kekal, ya dia akan terus menunda-nunda dan cukup dengan hal yang sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meningkatkan semangat kita untuk mencari bekal untuk negeri akhirat, menguatkan keyakinan kita kepada Allah dan kepada negeri akhirat, insyaallah. Amin. Wa min adab dzikir, dan di antara adab dzikir yang lain, ayyakuna dzakiru lillah ala akmalil adab wa ahsanil hayati zahiran wa batinan. Kalau yang pokok tadi hadirnya hati. Kemudian ada cabang-cabangnya adab. Apa itu? Hendaklah orang yang berzikir, menyebut, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala ala akmalil adab, dalam kondisi adab yang sempurna. Adab yang sempurna itu adab yang sempurna nanti akan diperinci oleh Imam. Apa itu adab yang sempurna? Di antaranya kan menundukkan kepala. Orang berzikir itu adabnya menundukkan kepala, menampilkan kefakiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adab yang sempurna. Kemudian di antara adab yang sempurna lagi, kakinya tidak dijulurkan ke depan. Nah, adab yang sempurna lagi di antaranya
menghadap ke arah kiblat, kemudian berwudu dalam kondisi berwudu, dalam kondisi mulutnya tidak bau. Itu diantara adab yang sempurna dalam berzikir. Ini juga sama seperti adabnya orang sholat, sama seperti adab orang ketika membaca Al-Quran. Dianjurkan juga bersiwak atau membersihkan giginya sebelum dia memulai zikir dan hal-hal yang seperti itu. Ala akmalil adab wa ahsanil hayat, dan dalam penampilan yang baik, yang bagus penampilannya, menggunakan kofiyah bagi laki-laki, mengenakan pakaian yang bagus, yang pantas, maksudnya ya, yang pantas, yang menutup auratnya, mengenakan wewangian, kemudian tempatnya juga tempat yang bersih, kemudian mewangikan tempat kita berzikir. Ini ahsanil hayat, berzikir di tempat yang wangi, mengenakan pakaian yang wangi. Malaikat itu suka dengan aroma yang wangi, sedangkan setan itu suka dengan bau yang busuk. Kalau di kamar mandi, malaikat tidak ada yang masuk kamar mandi kan? Setan itu tempatnya di kamar mandi. Setan yang di kamar mandi apa? Kalau khubuts wal khaba'ith, malaikat, kalau kita masuk kamar mandi, malaikat nunggu di luar. Malaikat yang kanan kiri kita, malaikat sama, wajib atib. Kalau kita masuk ke kamar mandi, dia nunggu di luar. Tidak ikut masuk kamar mandi. Tidak mau malaikat lihat auratnya orang, malaikat masuk ke tempat yang bau, buang hajat, tidak mau, dia nunggu di luar. Dalam riwayat Sayyidina Utsman bin Affan, karena kuatnya dia dalam menghadirkan dua malaikat. Mayalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, dalam ayat Al-Quran. Dia itu keyakinannya kuat dalam menghadirkan Allah, dalam menghadirkan malaikat-malaikat Allah SWT, dan malaikatnya nyata. Jadi dia setiap mau berbuat apa-apa, dia ingat ada yang nyatet kanan kiri, roket atid. Dari kuatnya keyakinan, dia kalau mau masuk kamar mandi, diambil syalnya oleh Sayyidina Utsman bin Affan, diletakkan di depan kamar mandi, baru dia masuk ke kamar mandi. Sahabatnya heran, ini apa nih tingkahnya Sayyidina Utsman ini? Setiap mau masuk kamar mandi, syalnya diletakkan di depan. Kenapa kamu letakkan syal kamu di depan nih? Kata dia, ini saya mempersilahkan malaikat, karena dia tidak ikut masuk dengan saya ke kamar. Jadi saya menghormati malaikat ini, makhluknya Allah yang mulia. Dia menghormati makhluknya Allah yang mulia. Jadi dia betul-betul menghadirkan malaikat, dan memang betul-betul hadir. Cuma kita saja yang matanya buta, tidak tahu. Kalau kita dibuka mata kita oleh Allah SWT, ya kita akan lihat siapa orang ini. Ada malaikat yang mencatat. Pada saat majelis seperti ini ada banyak malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengitari kita, yang beristighfar untuk yang hadir di majelis. Ini peruntukan orang yang hadir di majelis. Orang yang tidak punya keyakinan yang kuat, ya sudah mau hadir di majelis malas-malasan. Kalau dia tahu apa yang ada di majelis ini, kata Rasulullah SAW, kalau mereka tahu apa yang ada di majelis, mereka kalau perlu merangkak dari rumahnya. Jangan macet, jangan usah macet, merangkak dari rumahnya, jalan merangkak. Bisanya merangkak, mereka merangkak ke rumah. Nah, itu semua bisa dijalani karena kuatnya keyakinan. Itu makanya keyakinan itu sangat penting sekali. Nah, baru ini nanti kemudian akan membantu adab-adab yang lain. Ahsanil hayat zahiran wa batinan. Bukan cuma lahiriahnya saja, batinnya juga dengan kondisi yang bagus. Kalau lahiriah saja, penampilan lahiriah itu dipentingkan, termasuk adab, apalagi penampilan batinnya. Nah, penampilan batiniahnya yang paling pokok tadi itu huzurul qalb, hati yang hadir. Terus apalagi? Waktu berzikir
waktu berzikir itu dia merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengenakan pakaian kefakiran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu pakaian batin. Khusyuk itu pakaian batin. Nah, ini dirinci oleh dia. Apa itu? Adab, ahsan hayat, zahir batin itu apa? Ayyakuna ala taharatin wa nadhafatin tammah. Hendaklah orang yang berzikir dalam kondisi taharah. Taharah itu apa? Taharah suci. Suci dari apa? Suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, suci dari najis, suci dari najis. Wa nadhafatin tammatin, bersih. Nah, orang yang bersih belum tentu suci. Ada orang bersih, penampilannya bersih, ada kotorannya, tubuhnya bersih, tapi dia ada besar. Suci sama toharoh itu lain. Nah, lain lagi. Kalau toharoh urusannya sama fikih. Suci hadas kecil, hadas besar dari najis. Pada pakaiannya, pada badannya, pada tempat dia sholat, tempat dia zikir, tempat dia membaca Al-Quran. Bersih, nadhafah. Bersih, ya tidak ada kotoran di dalam badannya. Umpamanya dia habis makan sesuatu, dia cuci tangannya, dia rapikan, penampilannya dirapikan. Di antaranya kumis. Dalam satu riwayat disebutkan kumis itu tidak boleh melebihi pinggirnya bibir, tidak boleh masuk sampai ke bibir. Dalam riwayat disebutkan kumis kalau masuk ke bibir itu termasuk yang menghalangi terkabulnya doa. Jadi rapikan kumis itu. Rasulullah SAW itu bersihnya luar biasa, penampilannya sempurna. Nabi Muhammad SAW. Kalau dia memperhatikan penampilan lahiriah, lebih-lebih lagi penampilan batiniahnya. Nah, makanya juga di antara penampilan batiniah, kalau tadi penampilan lahiriah, taharah sama nadhafah, wa ayyakuna batiniah ayyakuna fi hali dzikrihi khasyi'an lillah. Pada saat dia berzikir, hendaklah batinnya itu kondisinya dalam keadaan khusyuk. Khusyuk itu apa sih? Khusyuk khasyi'an lillah. Beda dengan hudur. Kalau hudurul qalb, hudur itu dia menyadari apa yang diucapkan. Itu hudur. Kalau khusyuk, sholat itu harus khusyuk dan hudur. Nah, hudur apa? Ya, pada saat sholat dia sadar apa yang dia ucapkan. Hatinya juga ikut membaca apa yang diucapkan. Kalau khusyuk itu ketundukan. Tunduk khusyuk. Jadi pada saat dia sholat, dia sadar sedang menghadap siapa. Dia ini siapa, berhadapan dengan siapa. Itu namanya khusyuk. Kalau dia tidak sadar, dia tidak kenal dengan siapa dia ini, melakukan sholat ini dia menghadap siapa, atau pada saat dia membaca Al-Quran dia tidak sadar dia ini sedang duduk berdialog dengan siapa, atau pada saat zikir dia tidak menyadari, lalai dia namanya siapa yang dipanggil, berarti dia tidak khusyuk. Jadi dalam ibadah kita perlu khusyuk dan perlu khusyuk. Khusyuk, di samping khusyuk ada takdim, mengagungkan. Dia khusyuk, dia sadar menghadap siapa,
dan ta'zim, dia mengagungkan yang dihadapi. Seperti Imam Ali Zainal Abidin. Berwudu wajahnya pucat pasir. Waktu ditanya oleh sahabatnya, kenapa wajah kamu pucat pasir? Kamu tidak sadar sebentar lagi kita ini akan menghadap siapa? Ini orang yang khusyuk dan ta'zim, pengagungannya kuat. Sebentar lagi kita akan menghadap siapa? Rajanya segala raja. Kok kamu biasa-biasa saja? Coba kalau sebentar lagi semua yang ada di ruangan ini umpamanya harus ketemu raja di bumi umpamanya, baru raja bumi yang kekuasaannya luar biasa, wibawanya luar biasa, orang salah mengucap di depannya dihukum. Kira-kira kalau kita sebentar lagi umpamanya harus ngadep raja seperti ini, pasti kita ini lihat jam terus kita. Kapan? Tidak usah raja yang paling kuat, orang yang kita kagumi saja. SMS, saya nanti 2 jam lagi mau ke rumah kamu. 2 jam lagi perut kita bisa mulus ya. Mau didatangi orang yang kita kagumi. Ya Allah, ini sebentar lagi mau mampir nih. Gimana, ada yang salah gak nih? Persiapan saya ada yang salah gak? Begitu waktunya lebih dekat, bisa kita merasakan kewibawaan orang yang kita kagumi. Bagaimana kita setiap sholat menghadap rajanya orang yang kita kagumi? Rajanya bos kita. Menghadap bos saja kadang-kadang dingin semua badannya. Ini rajanya bos kita ya, yang menciptakan bos kita, yang menciptakan Nabi Muhammad SAW, yang menciptakan Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Malik, Ridwan, yang menciptakan itu semua. Kok bisa sampai dalam rumahnya keyakinan, lagi-lagi kembalinya kepada keyakinan. Nah, caranya bagaimana Ustaz? Ya harus belajar. Jadi sebelum melakukan semua itu ya kita harus mencoba menghadirkan. Kalau belum nyampe membuat perbandingan seperti yang saya buat tadi. Umpamanya kalau saya manggil nama saya Nabil. Kalau kamu mau menghadap si fulan, kamu aja deg-degan. Ada pengagungan di dalam hati. Sekarang kamu mau menghadapkan penciptanya fulan yang kamu kagumi. Gak ada apa-apa, kan berarti kamu gak kenal sama penciptanya. Buat perbandingan seperti itu setiap kita mau melakukan ibadah. Bukan takut seperti orang lari dari mata. Tapi ta'zim itu beda dengan ketakutan terhadap sesuatu yang akan mencelakai kita. Enggak, tapi ini ta'zim, pengagungan. Nah, maka disebutkan di sini mu'azziman ini sudah kita bahas tadi. Mu'azziman li jalalihi mustaqbilan lil kiblah. Ini diantara adabnya, menghadap kiblat. Apa yang menghadap kiblat? Fisiknya. Kalau hatinya, kiblatnya adalah Allah. Fisiknya menghadap kiblat yaitu Ka'bah. Fa inna tuwallu fasamma wajhullah. Dalam ayat disebutkan dimanapun kamu menghadap, kamu itu akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan fisik, itu hati. Nah, itu hati. Nah, kiblat kita Ka'bah itu arahnya fisik saja, menyeragamkan arah fisik, tapi Allah tidak ada di situ. Allah tidak terikat dengan tempat. Fa'inama tuwallu fatamma wajhullah. Fisik kita mengarah kepada kiblat yaitu Ka'bah, hati kita mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutrik itu dalam keadaan menunduk. Kenapa diperintahkan menunduk? Di antara adabnya supaya mengurangi
kesempatan bagi mata kita untuk memandang hal-hal yang bisa mengganggu hudurul qalb, hadirnya hati dan khusyuk. Karena kalau mata kita berzikir sambil melihat ke depan, kita akan melihat segala sesuatu nanti yang ada di depan kita. Nah, apa yang masuk ke mata itu bisa mengganggu, menimbulkan lintasan-lintasan di dalam hati kita. Nah, untuk meredam lintasan-lintasan tadi dan memudahkan hati kita untuk hadir, nunduk itu membantu kita menundukkan kepala, atau boleh juga kalau umpamanya membantu memejamkan mata, itu juga biasanya membantu bagi beberapa orang. Nah, sampai Imam Nawawi di dalam sholat pun kan kita diperintahkan untuk memandang tempat sujud, tidak memandang tempat yang lain, kecuali pada saat tasyahud memandang telunjuk, asyhadu alla ilaha illallah, memandang telunjuk. Sisanya kita memandang tempat sujud, walaupun pada saat rukuk. Tapi kata Imam Nawawi, sebagian ulama berpendapat, bagaimana kalau saya memejamkan mata? Sebagian ulama memakruhkan. Tapi Imam Nawawi dia berpendapat, kalau kamu memejamkan mata itu membantu kekhusyukanmu, maka memejamkan mata pada saat itu tidak dimakruhkan. Karena khusyuk itu lebih kuat daripada kita menjaga sunnah memandang tempat sujud. Bagaimana kita menjaga sunnah memandang tempat sujud, meninggalkan khusyuk yang lebih dipastikan harus kita jalankan pada waktu sholat. Khusyuk itu sebagian ada yang mewajibkan, khusyuk dan khusyuk ada yang mewajibkan, karena dia merupakan esensi dari ibadah. Nah, kalau menundukkan kepala masih terganggu, tambah dengan memejamkan mata. Sebagian yang lain membantu dia untuk fokus, nunduk, memejamkan mata, kemudian mengarahkan kepalanya ke arah hati. Nah, hati yang maknawi itu letaknya di jantung. Jadi dia mengarahkan kepalanya ke arah jantung. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh nggak? Sah-sah saja kalau itu membantu dia, membantu fokus dia. Tapi jangan jadi gaya-gayaan. Ya. Zaman sekarang itu ada gaya aja, itu menunjukkan bahwa dia ahli pikir. Padahal dia sama-sama tidak ingat sama sekali dahulu. Kalau itu merusak ya berarti jangan dilakukan. Tapi kalau itu membantu, lakukan. Sepanjang itu membantu kamu untuk khusyuk, untuk hudur, mengarahkan pandangan itu. Saya masih ingat dulu saya pernah diajari oleh Habib Kalbi Masgar di Seoul. Dia bilang ke saya, kamu harus berusaha, bukan saya saja, ada beberapa teman, berusaha hadirkan hatimu dan khusyuk. Kalau belum mampu khusyuk pada sholat dan hudur pada sholat secara keseluruhan, paling tidak sebagian ada yang kamu perhatikan di situ, kamu harus khusyuk. Kalau kamu belum juga bisa khusyuk doanya sholat, pokoknya yang kamu bisa khusyuk lakukan dulu di situ. Nanti dari situ akan berkembang sampai dia mengatakan, kalau kamu baru bisa khusyuk di dzikrul aidarus, la ilaha illallah, Allah itu. Kalau kamu baru bisa khusyuknya di situ, ya jangan ditinggalkan khusyuk di situ. Karena nanti kalau kita bisa khusyuk di satu titik, itu bisa membantu di tempat yang lain. Kalau bisa khusyuk semuanya,
Kalau tidak bisa, sebisa mungkin yang kita bisa itu kita khusyuk di situ. Nah, nanti kalau hati kita sudah bisa hudur, walaupun cuma di beberapa wirid saja bisa hudur, bisa khusyuk. Kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, zikir dan wirid yang hudur itu akan mendatangkan manfaat yang besar. Oh, saya baru bisa hudurnya di zikir la ilaha illallah, zikir yang lain saya belum bisa. Ya sudah, hudur di situ. Sebab nanti di zikir la ilaha illallah, hati kamu itu akan berkembang di situ. Bekasnya ada. Nah, kalau hati kamu berkembang, bekasnya ada, nanti bisa merembet ke zikir-zikir yang lain sampai ke sholat, sampai ke qiraatul Quran, dan sampai apa yang dimaksud semuanya. Nah, mulai dari yang kita mampu lakukan dulu. Jangan membayangkan berarti habis ini sholat harus hudur, khusyuk, Quran harus. Padahal sebelumnya sama sekali belum pernah. Akhirnya nyoba semuanya, nggak berhasil semuanya, putus asa. Coba dulu yang kita mampu. Nah, jalankan ini adab-adab yang disebut oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, sakinal atrafi, dengan al-atraf itu anggota badan yang tenang. Sakin itu tenang, sakinal atraf. Taraf itu bisa jari, bisa pojok, bisa juga anggota badan, tangan, kepala, lehernya tenang. Bukan gini, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, nanti nengok kanan kalau kiri. Ini kurang adab kan? Nah, apalagi baca zikir sambil lihat TV, Bismillahirrahmanirrahim, kurang adab, tidak menjalankan adab. Tapi pahalanya enggak, tetap dapat. Tapi kalau mau manfaatnya, dapat sirnya, ya jalankan adab ya. Jalankan adab. Begitu juga pada saat kita membaca zikir-zikir yang lain, nanti akan dipelajari apa itu zikir-zikir yang hendaknya tidak ditinggalkan. Summa innal matluba minal abdi, dan setelah semua ini, setelah pembahasan adab-adab ini, innal matluba minal abdi, yang diharapkan dari seorang hamba, al-matlub, yang dicari dari seorang hamba, sama juga dengan yang diharapkan dari seorang hamba, an la yazal dzakiran billah fi jami'i ahwalihi. Diharapkan seorang hamba itu terus-menerus dalam keadaan zikir di seluruh kondisinya, wa ala dawami awqatihi, dan kontinu di setiap waktunya. Kan yang diminta hamba itu dalam setiap kondisi dia berzikir. Orang Islam tuh harusnya zikir terus. Kalau kita amalkan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, kita ini selalu dalam kondisi zikir. Tapi kalau kita tinggal, itu pelajaran SD, hilang kan, udah berzikir. Kalau kita amalkan semua ajaran Nabi, bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Habis itu berdiri, kita mau masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Habis itu lepas pakaian, ada zikir. Setelah istinja, ada zikir. Wudu, setiap anggotanya ada doa dan zikirnya. Keluar dari kamar mandi, ada zikirnya. Pakai pakaian, ada zikirnya. Habis wudu, ada zikirnya. Habis sholat, ada zikirnya. Turun mau sarapan, ada zikirnya sebelum makan. Setelah makan, ada zikirnya. Minum satu teguk, selesai, ada zikirnya. Satu teguk lagi selesai, ada zikirnya. Keluar rumah, ada zikirnya. Masuk rumah, ada bacaannya. Kalau kita lakukan itu saja, kita selalu dalam keadaan zikir kepada Allah SWT. Bahkan dianjurkan setiap kita dalam satu kondisi, minimal nama Allah itu kita sebut, walaupun satu kali, minimal.
Makanya kita duduk, makanya orang-orang dulu itu kalau duduk Bismillahirrahmanirrahim. Zikirnya dia waktu duduk. Dia pindah posisi, duduknya tadi tegak, kemudian mau rebah. La haula wala quwata illa billah. Pokoknya zikir. Dalam setiap kondisi ada zikir, ada nama Allah yang dia berdiri dia, Masya Allah. Pokoknya ada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia sebut di setiap kondisi. Beda kondisi ada nama Allah yang dia sebut. Mau nyebut la ilaha illallah terus, pokoknya dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu dia bahagia, pada waktu dia sedih, pada waktu dia sibuk, pada waktu dia lapar, pokoknya dia selalu menyebut nama Allah SWT. Harusnya seorang yang beriman seperti ini. Uzkurullah dzikran katsiran. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan rebahan. Ini ayat ini sudah menunjukkan harusnya orang beriman itu dalam segala kondisi dia itu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa disebut ini oleh Imam Abdullah bin Haddad? Ini ada kaitannya dengan adab yang baru saja dibahas. Fa'in amkanahu, karena seorang yang beriman itu diharapkan selalu berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'in amkanahu, jika memungkinkan bagi dia ad-dawam ala hadhil adab allati dzakarna. Jika memungkinkan, hendaklah dia juga menjaga adab-adab yang baru kami sebut di atas. Jadi kalau memungkinkan, ya setiap saat kita itu dalam keadaan menghadap kiblat, dalam keadaan waktu zikir itu khusyuk, ta'zim, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Tapi kan manusia ini tidak selalu dalam keadaan suci, tidak selalu dalam keadaan bersih. Pada waktu dia buang hajat, berhenti zikirnya. Pada waktu dia hadas besar, hadas kecil, berhenti zikir. Pada waktu dia tidur, umpamanya tidak mengenakan baju, berhenti zikir. Jangan pernah berhenti berzikir, terus dalam keadaan berzikir walaupun di dalam kamar mandi, walaupun sedang buang hajat, zikir. Kalau tidak bisa adabnya dengan lisan dan hati. Kalau di dalam kamar mandi lisannya berhenti, hatinya terus berzikir, hatinya terus berzikir. Loh, Ustaz, dalam keadaan kotor katanya adabnya dalam keadaan bersih. Itu adabnya kalau kamu mampu jalankan. Kalau kamu ada kesempatan menjalankan itu tapi kamu tidak menjalankan, berarti kamu menghilangkan adab. Tapi pada saat kondisi kamu tidak mungkin mewujudkan itu, padahal kamu ingin mewujudkan, kamu dapat pahalanya menjaga adab. Paham tidak? Harusnya saya ini mau dalam keadaan beradab, dalam keadaan bersih, tapi saya tidak mampu mewujudkan ini. Niyatul mu'min khairun min amalihi. Kamu dapat pahalanya orang yang jaga adab, walaupun kamu tidak bisa menjalankan adab, tetap tidak kehilangan pahalanya. Makanya ini harusnya kalau memungkinkan secara fisik menjaga adab ini dalam segala kondisi seperti yang kami sebutkan. Apa itu adabnya? Minat taharah, yaitu adab dalam keadaan suci, wal istiqbal, menghadap kiblat, wa ghairihima, dan adab-adab yang lain, fi dawam ahwalihi, dalam seluruh kondisinya. Kama huwa sya'nu arbabil khalwati wal inqita'i ilallahi ta'ala fi'lun wa dawam. Nah, ini seperti yang bisa dilakukan oleh siapa? Oleh sekelompok orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk berkholwat. Orang yang berkholwat menjauhkan fisiknya dari manusia, hati dan fisiknya dijauhkan dari manusia. Dia dapat kesempatan untuk berkholwat. Nah, kalau berkholwat,
Orang yang khalwat itu makannya sedikit, minumnya sedikit, bicaranya sedikit, dan khalwat itu ada di satu tempat. Nah, dia bisa terus-menerus menghadap ke arah kiblat, bisa terus-menerus lebih banyak waktu dia menghadap ke arah kiblat, waktu dia menghadap, waktu dia dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, karena dia punya khalwat, bisa berkhalwat. Khalwat itu semacam uzlah, ya, menutup dirinya, menjauhkan dirinya dari manusia. Wal inqita', memutuskan hubungan dari makhluk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini yang dalam kondisi khalwat, ya dia bisa menjalankan terus-menerus adab itu. Tapi kalau orang yang setiap hari pergi harus naik kereta ke kantor, ketemu orang, tidak bisa terus-menerus menjalankan adab ini. Terus bagaimana ini? Kata beliau, wa in lam yumkin dawam ala dzalika, tapi kalau tidak memungkinkan dia terus-menerus menjalankan adab itu, wa huwa al-aktsar wal aghlab, dan itu termasuk yang terbanyak, wal aghlab itu yang paling itu umumnya, gitu ya. Umumnya manusia tidak bisa. Kalau semua manusia berkhalwat, ya dunia ini hancur. Khalwat itu orang sedikit orang yang bisa berkhalwat. Tapi kebanyakan manusia pada umumnya dia tidak bisa berkhalwat. Dia ini harus bertemu dengan manusia yang lain. Yang khalwat itu sedikit. Kalau kita bukan ahli khalwat, jangan berkhalwat. Bukan ahli uzlah, jangan beruzlah. Karena uzlah itu juga ada adab-adabnya, bisa dibaca di kitab Minhajul Abidin. Minimal kalau kita mau beruzlah, minimal hari Jumat. Nah, karena Jumat itu Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari. Kalau mau beruzlah, ya uzlah kita dari mulai tenggelam matahari di hari Kamis sampai tenggelam matahari di hari Jumat. Itu yang dilakukan oleh mayoritas para salaf pendahulu kita. Begitu tenggelam matahari hari Kamis, dia masuk ke kamarnya uzlah. Sholat berjamaah kembali ke kamar uzlah. Sholat Jumat kembali ke kamar uzlah. Nah, begitu yang dilakukan juga oleh Sayyidah Fatimah Zahra. Apalagi lebih-lebih di asar hari Jumat. Kalau di asar hari Jumat, kunci di kamarnya, dia tidak berbicara dengan siapapun sampai tenggelam matahari, karena dia meyakini asar hari Jumat itu saat mustajabah, saat-saat kita minta apa saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai asar hari Jumat itu julukannya Sa'ah Fatimiyah, nah, waktunya Fatimah Zahra. Wa in lam yumkinuhu ad-dawam ala dzalika wa huwa al-akthar wal aghlab, fa yanbaghi lahu an yaj'al lahu waqtan muayyanan. Nah, ini yang saya sebutkan. Kalau kamu tidak bisa continue terus dalam menjalankan adab, maka hendaklah seorang pemikir itu menjadikan waktu tertentu, menentukan waktu, yajlis fihi lidzikri, menentukan waktu bagi dirinya untuk duduk berzikir. Kalau tidak bisa continue, ya sudah, saya ini waktu senggangnya kapan dalam satu hari? Ya, paling nikmat itu di malam hari, waktunya satu keluarga semua sudah tidur. Ada waktu tahajud. Ustaz, saya kalau zikir tahajud terus nunduk kepalanya tidur, Ustaz, nggak jadi tidur. Nah, ada orang dari rusuknya sampai tidur, ya. Kalau tahajud saya pakai nunduk, acara nunduk tidur, Ustaz. Terus bagaimana nih? Ya sudah, untuk jaga-jaga sebelum tidur. Sebelum tidur, dulu beberapa guru saya itu mengajarkan sebelum tidur itu, waktu orang semua sudah di tempat tidurnya, kamu jangan tidur dulu. Lampu matikan. Nah, ini diantaranya
Di antara yang zikir itu paling bagus di malam hari. Dulu malam hari nggak ada lampu, sekarang ada lampu. Malam hari dulu gelap, membantu orang untuk fokus. Sekarang ada lampu, malam hari terang, kayak siang. Dan bagaimana? Kondisikan kayak zaman dulu. Masuk ke kamar, lampu matikan. Gelap, sudah mata ini tidak punya kesempatan untuk lihat apa-apa. Nah itu kesempatan bagi hatimu untuk fokus. Sebelum tidur saja, nggak usah banyak-banyak. Zikir la ilaha illallah semampu kita. Oh, saya mampu 200. Saya mampu 100. Ustaz saya mampunya 50. Ustaz saya 10. Tapi setiap hari. Jangan diputus. Tapi zikirnya bukan ambil dasar. Nah, ini zikir yang sempurna. Dan dia adab menghadap ke arah kiblat dengan penampilan yang sempurna, ada wangian, tempatnya bersih. Kemudian zikirnya bil hudur wal khusyuk wat ta'dib. Jadi la ilaha illallah bersabit. Ustaz saya malam tidak punya kesempatan. Kapan kesempatannya? Pagi. Itu sudah pagi. Saya bicaranya asar. Semampu kita waktu senggang, dan tidak usah memakan waktu lama-lama. Semampu kita. Kalau bisa 5 menit, 10 menitnya kita mampu. Yang penting bisa langgeng. Nah, kalau kita punya waktu khusus, kemudian kita continue terus menjalankan itu, akan muncul bekasnya zikir itu. Sebab kita zikir dengan hudur dan khusyuk. Akan muncul bekasnya zikir itu nanti dalam kehidupan kita dan merembet kepada ibadah-ibadah kita yang lain. Tapi kalau tidak melakukan ini sama sekali, ya tidak ada perkembangan nanti dalam hidup kita. Muta'addiban bihadil adab, dengan beradab menjalankan adab-adab berarti karena yang kami sebut wabima fi ma'naha mimma lam nadhkuru, dan juga adab-adab yang seperti, yang semakna dengan yang kami sebutkan, yang kami tidak sebutkan. Jadi beliau ini menghendaki kita membahas adab-adab ini lebih dalam di kitab-kitab besar. Kemudian seperti kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi, atau kitab Imam Ghazali, adab-adab zikir. Tsumma la yazal fi baqiyati awqatihi dzakiratillah. Sudah kamu ambil satu waktu yang kamu tentukan, yang kamu bisa menjalankan adab itu secara total di waktu itu semampu kamu. Tsumma fi baqiyati awqatihi, di sisa waktunya yang dia tidak bisa menjalankan adab, tetap dia selalu berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia tidak bisa menjalankan adab qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an min ghairi haddin wala takyidin. Baik dia dalam keadaan berdiri, dia dalam keadaan duduk, dia dalam keadaan berbaring, zikir terus tanpa batas, tanpa takyid, tanpa hitungan. Zikir terus. Nah, nanti akan dijelaskan apa zikir yang paling bagus untuk pemula seperti kita. Nah, dalam kitab yang lain juga menjelaskan zikir yang paling bagus adalah la ilaha illallah. Nanti akan dibahas. Kama qala ta'ala, seperti yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Zikirlah kamu menyebut nama Allah, ingatlah kepada Allah dalam kondisi qiyam, berdiri, qu'udan dalam kondisi duduk, wa 'ala junubikum dalam kondisi kamu waliyahdzar minal ghaflah. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan lisan dan hati kita berzikir, menganugerahi kita adab-adab berzikir, menjadikan hati kita khusyuk, hudur, dan memenuhi hati kita takdim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada segala hal yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan zikir kita memiliki dampak manfaat
bekas yang kuat dan banyak di dalam kehidupan kita yang bisa mengantarkan kita kepada sifat takwa, sifat wara, yang mengantarkan kita kepada istiqamah sehingga memudahkan kita mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Nah, biasa kitab beliau ini kadang-kadang menyebutkan dulu sesuatu yang sempurna, kemudian nanti di ujung-ujungnya memberi jalan keluar, ya. Seperti tadi zikir itu, kalau tidak bisa semuanya, waktu yang nggak menentukan sedikit. Makanya kalau baca kitab yang sempurna, jangan sepotong-sepotong. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lawta asrafna fatub alaina tawba tarsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli ahza bi kulli suni bil mustafa rasuli ahza bi kulli suni bil mustafa rasuli ahza bi kulli suni salla wa sallam rabbi alaihi addal haqqi wa alihi wa sahbihi ibadat ashis suhbi walhamdulillahi fil badri wal thanani subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afwu